Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Putri Utami dengan NIM 2323240015. Saya dari kelas 1A, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar psikologi pendidikan. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Basinun MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar psikologis pendidikan. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan nama saya Agustina Putri Utami dengan NIM 2323240015. Saya dari kelas 1A, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Sebelum memasuki materi, adapun inti-inti pokok pembahasan yaitu pengertian psikologi, pengertian pendidikan dan ruang lingkup pendidikan, pengertian psikologi pendidikan dan ruang lingkup psikologi pendidikan, teori-teori psikologi pendidikan, dan aliran-aliran dalam psikologi pendidikan. Pembahasan pertama yaitu pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Inggris, psychology, yang berakar pada dua kata dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogi berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Kenyataannya, pengertian pendidikan ini selalu mengalami perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu A. Ilmu pendidikan teoritis, tertuju pada persoalan dan pengetahuan sekitar pendidikan secara ilmiah, bergerak dari praktek ke penyusunan teori. B. Ilmu pendidikan praktis, tertuju pada cara-cara bertindak bergerak dalam situasi pendidikan, tertuju pada pelaksanaan realisasi cita-cita atau ideal yang telah tersusun dalam ilmu pendidikan teoritis. C. Ilmu pendidikan sistematis, memberikan pemikiran secara tersusun dan lengkap tentang masalah pendidikan, membahas secara umum, abstrak, dan objektif semua masalah pokok dalam pendidikan. D. Ilmu pendidikan historis, memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Selanjutnya, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi. Menurut Barlow, pada tahun 1985, mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Barlow, pada tahun 1985, ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi 1. Context of teaching and learning, yang artinya situasi atau tempat yang berhubungan dengan belajar dan mengajar. 2. Process of teaching and learning, yang artinya proses atau tahapan-tahapan dalam belajar dan mengajar. Yang ketiga, outcomes of teaching and learning, yang artinya hasil-hasil yang dicapai oleh proses mengajar dan belajar. Selanjutnya, teori-teori psikologi pendidikan. Di sini, teori-teori psikologi pendidikan terbagi menjadi 3. Pertama,
teori-teori belajar dari psikologi behavioristik. Kedua, teori-teori belajar dari psikologi kognitif. Ketiga, teori-teori belajar dari psikologi humanistis. Pertama, teori-teori belajar dari psikologi behavioristik. Teori belajar psikologi behavioristik dikemukakan oleh para psikologi behavioristik, yaitu salah satunya yang bernama Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Mereka ini sering disebut contemporary behavioristic atau juga disebut SR Psychology. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau reward atau penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar, terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya. Kedua, teori-teori belajar dari psikologi kognitif. Dalam teori belajar ini berpendapat bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward dan reinforcement. Menurut pendapat para ahli, tingkah laku seseorang senantiasa didasari pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dalam memperoleh insting untuk pemecahan masalah. Jadi, kaum kognitif berpandangan bahwa tingkah laku seseorang lebih bergantung kepada insting terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Keseluruhan adalah lebih daripada bagian-bagiannya. Mereka memberi tekanan pada organisasi pengamatan atau stimulus di dalam lingkungan serta pada faktor-faktor yang memengaruhi pengamatan. Ketiga, teori-teori belajar dari psikologi humanistis. Perhatian psikologi humanistik yang terutama tertuju pada masalah bagaimana tiap-tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Menurut para pendidik, aliran humanistis penyusun dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Tujuan utama para pendidik ialah membantu si siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Selanjutnya, aliran-aliran dalam pendidikan. Di sini, terbagi menjadi 4 aliran-aliran dalam pendidikan, yaitu pertama, aliran nativisme, kedua, aliran empirisme, ketiga, aliran naturalisme, keempat, aliran konvergensi. Pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata natus yang artinya lahir, nativis yang artinya pembawaan, yang ajarannya memandang manusia atau anak manusia sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut potensi atau dasar. Dengan kata lain, aliran nativisme berpandangan segala sesuatunya ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan individu itu semata-mata dimungkinkan dan ditentukan oleh dasar turunan. Misalnya, ayahnya pintar, maka kemungkinan anaknya juga pintar. Para penganut aliran nativisme berpandangan bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Nativisme berpandangan bahwa keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Kedua, aliran empirisme. Aliran empirisme bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme, yang berarti empiri atau pengalaman, tidak mengakui adanya pembawaan atau adanya potensi yang dibawa lahir manusia. Dengan kata lain, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Karena itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Pengalaman belajar yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya, berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis aliran empirisme adalah seorang filosof Inggris yang bernama John Locke pada tahun 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh
dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Dengan demikian, dipahami bahwa aliran empirisme ini, seorang pendidik memegang peranan penting terhadap keberhasilan peserta didiknya. Ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme pada dasarnya hampir sama dengan nativisme. Namun, aliran naturalisme meyakini adanya pembawaan dan juga milieu lingkungan. Namun demikian, ada dua pandangan besar mengenai hal ini. Pertama, disampaikan oleh J.J. Rousseau pada tahun 1721 sampai 1778 yang berpendapat bahwa pada dasarnya manusia baik. Namun, jika ada yang jahat, itu karena terpengaruh oleh lingkungannya. Kedua, disampaikan oleh Mencius yang berpendapat bahwa pada dasarnya manusia itu jahat. Ia menjadi manusia yang baik karena bergaul dengan lingkungannya. Dua pendapat ini jelas memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Satu sisi memandang sisi jahat manusia bersumber dari lingkungannya, sementara pendapat lain menyatakan bahwa sisi jahat itu sendiri yang justru berada pada diri manusia. Apabila memperhatikan dua pendapat ini, maka terdapat sisi kebenaran yang sama jika dilihat dari sudut genetis. Memang, jika melihat faktor ini, manusia secara genetis tidak baik, maka ia akan menjadi manusia seperti ini. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir, aliran konvergensi. Gagasan Strand mengenai konvergensi ini didasari pada dua teori sebelumnya, yakni nativisme dan empirisme. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konvergensi merupakan gabungan antara kedua teori tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam teori konvergensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu bergantung pada faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan, pengalaman atau pendidikan. Jika diidentifikasi teori tersebut, maka jelas bahwa unsur nativisme dan empirisme membangun kedua teori itu. Hal itu tercermin pada faktor bakat merupakan gagasan teori nativisme, sedangkan faktor lingkungan merupakan gagasan empirisme. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa, secara umum, psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting bagi penyelenggara pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Karena itu, prinsip yang terkandung dalam psikologi pendidikan dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak dalam mengelola proses belajar mengajar. Baiklah teman-teman, itulah tadi video pembahasan tentang dasar-dasar psikologi pendidikan dari saya. Semoga video dari saya bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan kata dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.